Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Asyura SPDI. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program studi fisika di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 201508290496. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dibuktikan dengan kartu pendaftaran UKIN. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan. Bersiap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali duduk. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama dulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mengabsen dulu ya. Aisyah Fitriani, Aulia, Dedi, Fani, Goiruna, Lisna, Lara, Melani, Muhammad Enggar, Hadir, Bu. Muhammad Rafi, Muhammad Rifa, Muhammad Zakaria, Natania, Rahmayani, Rino, Vira. Oke, berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jadi kita mau bermain sebentar ya, bermain yang bisa sedikit membuat fokus lah ya. Udah. Nah, cara bermainnya berarti kalian semuanya berdiri ya, berdiri di tempat duduknya aja masing-masing. Udah? Nah, jadi kita ice breaking dulu sebentar ya sebelum memulai pembelajaran. Jadi nanti kalau saya bilang pagi berarti tepuknya sekali. Kalau saya bilang siang tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam tepuknya setengah. Gini aja, nggak kena. Fokus ya. 1, 2, 3. Pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, siang, siang, malam. Oke, berarti udah fokus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk. Oke, sudah? Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita duduk dulu per kelompok yang kemarin udah kita bentuk. Jadi coba duduk dulu per kelompoknya, semuanya. Udah duduk per kelompok? Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, udah ya. Materi kita hari ini itu tentang fluida statis. Ya, oke. Nah, di sini ada pertanyaan persepsi. Siapa di sini yang suka berenang? Saya, Bu. Oh, suka berenang, Enggar. Pernahkah kalian mencoba untuk menyelam? Kalau yang nggak suka berenang ya pasti nggak pernah ya. Iya. Pernah juga Enggar. Apa yang kita rasakan ketika menyelam semakin dalam? Ya, nafas kita sesak. Di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fluida.
Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep massa jenis, benda, dan tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis konsep tekanan hidrostatis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi nanti di sini selain kita diskusi kelompok, kita juga ada membuat praktek sederhana tentang tekanan hidrostatis, ya. Oke. Di sini ada pemahaman bermakna. Jadi diharapkan peserta didik dapat memahami contoh-contoh fluida di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah mempelajari materi fluida statis, peserta didik dapat menerapkan konsep fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pertanyaan pemantik seperti biasa ya. Pertanyaan ini nanti kita jawab ketika di akhir pembelajaran. Yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang fluida? Kemudian apa saja contoh fluida di sekitar Anda? Mengapa semakin dalam kita berenang, tekanan yang kita rasakan semakin besar? Di sini penilaian diambil itu ada penilaian sikap. Kalau sekarang kita bilangnya profil pelajar Pancasila. Jadi yang diminta di sini nanti kalian bersikap gotong royong, mandiri, dan kritis. Kemudian ada lagi penilaian diskusi. Karena kita kelompok, udah pasti ada yang namanya diskusi. Terus ada penilaian presentasi. Jadi nanti kalian maju ke depan, dipresentasikan. Nah, yang terakhir itu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu nanti saya bagikan melalui grup WA pakai link Google Form. Jadi nanti dijawab sekalian kuis beserta refleksinya. Oke, nah sekarang kita melihat video ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh tekanan hidrostatik pada air di bawah laut dan permukaan laut. Kita bisa nggak mengambil rumusan masalah dari video yang telah tadi kita tonton? Ada? Ada yang bisa ngambil rumusan masalahnya? Ya, kelompok berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Enggar, saya dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Apa yang menyebabkan air mengalir? Oke, jadi rumusan masalah yang pertama yang kita ambil dari kelompok 2 itu apa yang menyebabkan air mengalir. Kira-kira adakah rumusan masalah lain yang bisa kita ambil dari video tadi? Ada. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Mengapa telinga terasa sakit apabila menyelam semakin dalam? Oke. Mengapa telinga terasa sakit apabila menyelam semakin dalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah itu, mari kita bekerja kelompok dulu. Ya kan? Oke. Sebelumnya saya bagikan dulu LKPD ya. Sudah? Nah, coba diperhatikan LKPD-nya. Bisa lanjut kita kerjakan ya? Bisa, Bu. Saya bagikan dulu alat-alatnya. Jadi nanti ini diukur paling bawah 5 cm. Iya, Bu. Ya, ini pakunya. Ya, untuk lubangan, Bu. Terus nanti setelah 5 cm, misal ya 5 cm itu di sini. Nanti diukur dari sini kemari 5 cm-nya berapa. Jadi sampai 3 lubang. Paham? Paham. Nanti setelah itu ditutup pakai selotip baru dimasukkan air. Paham, Bu. Oke, kerjakan, lubangi dulu. Kakak dan abang, jadi kita percobaannya itu di luar ya supaya nggak becek. Jadi nanti bergantian aja per kelompoknya di luar untuk kita melakukan praktikumnya ya. Jadi dibawa alatnya. Udah selesai ngelubangin kan? Ya. Yang mana? Udah yuk keluar. Dibawa LKPD-nya. 15 ya? 15. 14 saja. 14,5. Yang nomor 2. Jangan semua. Berapa tuh? 20. 21. Yang ketiga. Yuk, buka dulu. 26, 24, 25, 25.
25. Dah tutup lagi tolong. Ya, lubang 1 gitu. Lubang pertama, lubang 1. Udah. Tuh berapa? Berapa? 14. Tulis, tutup. Buka yang kedua, Run. 21. 24. 24 pencuratan pertamanya. Tutup. Dah. Jadi tadi kalau dilihat sekilas pasti sudah mendapatkan yang mana yang paling jauh, mana yang paling dekat, gitu kan? Nah, sekarang tugasnya masing-masing jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Selesai semua ya? Sudah? Bisa kita lanjut? Berarti sekarang kita lanjut untuk mempresentasikan ke depan ya. Jadi masing-masing kelompok ke depan, apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, berarti ditanggapi. Kelompok siapa yang ingin tampil? Kami, Bu. Oh, kelompok 2 dulu ya. Iya.
Mereka cepat angkat tangan ini kelompok 2. Kelompok 2 gercep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tekanan hidrostatis. Perkenalkan, saya Natania sebagai moderator. Saya Aulia Friani sebagai pembaca 1. Saya Muhammad Zakaria sebagai pembaca 2. Saya Muhammad Enggar sebagai pembaca 3. Saya Lisna sebagai pembaca 4. Dipersilahkan untuk Aulia membaca. Berdasarkan video yang telah kamu lihat, apa saja penyebab hal tersebut dan dapat terjadi? Jelaskan. Tuliskan permasalahan apa saja yang timbul di pemikiran Anda. Diskusikan bersama teman kelompok. Pada video pertama, air merupakan zat cair. Pada video kedua, semakin dalam menyelam, maka tubuh akan semakin besar tekanan. Tuliskan hasil percobaan di bawah ini. Lubang 1 jarak pancurannya 14 cm. Lubang 2 jarak pancuran 21 cm dan lubang 3 jarak pancurannya 25 cm. Itu. Apakah setiap lubang menghasilkan jarak pancuran air yang sama atau berbeda? Setiap pancuran air menghasilkan jarak pancuran yang berbeda. Jika jarak pancuran air yang dihasilkan berbeda, lubang manakah yang jarak pancuran airnya paling jauh dan paling dekat? Mengapa demikian? Jelaskan. Lubang 3 menghasilkan pancuran yang paling jauh, sedangkan lubang 1 menghasilkan pancuran yang lebih dekat. Karena hal tersebut diakibatkan oleh tekanan udara. Bagaimana hubungan antara kedalaman lubang dengan jarak pancuran air? Jelaskan. Semakin dalam lubang menyebabkan jarak pancuran air semakin jauh. Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari percobaan tersebut? Jelaskan. Lubang pertama, jarak pancuran yang paling dekat. Lubang ketiga, jarak paling jauh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, silakan tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh. Fluida dapat didefinisikan sebagai zat yang merubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Massa jenis fluida adalah massa persatuan volume dan diambangkan dengan huruf Yunani, Pero. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair semua arah pada suatu benda. Baiklah, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada. Perkenalkan, saya Rahmayani dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa saja contoh fluida dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Saya akan menjawabnya. Contoh dari fluida adalah air, minyak, kecap, margarin, dan segala sesuatu yang dapat mengalir termasuk ke dalam fluida. Apakah sudah jelas? Kami akhiri hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka ta'aruf. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri 6 orang. Saya sendiri sebagai moderator, Rino Prayoga sebagai permateri 1, Lara Sapina sebagai permateri 2, Muhammad Rafli permateri 3, Pira Agustina sebagai permateri 4, dan yang terakhir adalah Rahmayani sebagai permateri 5. Berdasarkan video yang kamu lihat, apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Tuliskan permasalahan apa saja yang timbulkan pemikiran Anda.
Diskusikan bersama teman kelompok. Jawaban adalah air merupakan contoh fluida. Fluida itu segala zat yang dapat mengalir. Hasil percobaan yang kami dapat. Lubang pertama jarak pancurnya 5 cm, lubang kedua jarak pancurnya 16 cm, lubang ketiga jarak pancurnya 20 cm. Apakah setiap lubang menghasilkan jarak pancuran air yang sama atau berbeda? Berbeda. Jika jarak pancuran air yang dihasilkan berbeda, lubang manakah yang jarak pancuran airnya paling jauh dan paling dekat? Mengapa demikian? Jelaskan. Lubang ketiga paling jauh, paling dekat lubang ke satu. 3. Bagaimanakah hubungan antara kedalaman lubang dengan jarak pancuran air? Jelaskan. Semakin dalam lubang maka jarak pancuran semakin jauh. 4. Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari percobaan tersebut? Jelaskan. Lubang ketiga jarak paling jauh dan lubang pertama jarak paling dekat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, silakan tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap seperti air dan udara. Massa jenis adalah ukuran kepadatan suatu zat seperti berat per volume yang dinyatakan dalam satuan kilogram per meter. Tekanan, gaya per unit area. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Enggar dari kelompok 2 yang ingin bertanya, mengapa air dapat mengalir? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Air dapat mengalir karena sifatnya sebagai fluida yang memungkinkannya untuk bergerak dan mengalir dari tempat yang tinggi tekanannya ke tempat yang lebih rendah. Sekianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita menarik kesimpulan, jadi kita tentuin dulu nih, kira-kira kelompok mana yang paling bagus, kelompok mana yang paling baik dari yang baik juga. Kelompok yang paling bagus itu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dah ya. Oke, nah kemudian jadi sebelum kita lanjut, nah kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan kita hari ini? Ada yang tahu? Oke, kesimpulan dari kelompok 1. Apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya ada 3. Yang pertama fluida, massa jenis, dan tekanan hidrostatis. Oke, terus? Fluida adalah zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Yes. Massa jenis adalah pengukuran massa satu volume benda. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh zat cair ke segala arah pada satu objek. Oke, udah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ada lagi kesimpulan? Oke, kelompok 2. Jadi kesimpulannya adalah fluida dapat didefinisikan sebagai zat yang merubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Massa jenis fluida adalah massa persatuan volume dan dilambangkan dengan huruf Yunani rho. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Udah? Oke. Ada lain? Baiklah, kesimpulannya adalah fluida adalah zat yang mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap seperti air dan udara. Massa jenis adalah ukuran
Kepadatan suatu zat seperti berat per volume yang dinyatakan dalam suatu kilometer. Tekanan gaya per unit area. Udah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulan kita itu diperhatikan. Yang pertama, fluida. Fluida itu zat yang dapat mengalir. Udara dan air adalah salah satu contoh fluida. Fluida dibagi menjadi dua macam, yaitu ada fluida statis dan juga ada fluida dinamis. Jadi hari ini tadi kita belajar fluida statis. Kemudian massa jenis. Massa jenis merupakan ukuran yang menunjukkan kerapatan atau kepadatan partikel sebuah zat. Massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara massa dengan volume zat. Kemudian tekanan. Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Secara matematis, tekanan itu ditulis P sama dengan F per A, di mana F itu merupakan gaya dan A itu merupakan luas. Iya, luas bidang tekan. Nah, yang terakhir, tekanan hidrostatis. Itu tekanan yang diberikan fluida ke semua arah akibat adanya gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Oke, sebelum kita lanjut kuis, tadi ingat di awal kita ada pertanyaan pemantik. Ingat? Oke, tadi pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang fluida? Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir baik berupa zat cair ataupun gas. Oke, jadi fluida itu zat yang dapat mengalir baik berupa cair ataupun gas. Oke, ada lagi pertanyaan pemantik kedua. Apa saja contoh fluida di sekitar Anda? Siapa yang bisa? Oh, oke. Apa saja contoh fluida di sekitar Anda? Yang pertama ada air dan minyak. Air dan minyak itu merupakan salah satu contoh fluida. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Mengapa semakin dalam kita berenang, kita akan merasakan, belum lagi siap saya menjawab soal, saking antusiasnya, udah tunjuk tangan. Kelompok 3. Mengapa semakin dalam kita berenang, tekanan yang kita rasakan semakin besar? Oke. Pada saat masuk ke dalam air dan akan berenang, akan terasa tekanan dari air yang menekan tubuh kita. Hal tersebut terjadi karena paru-paru dan dada terkena tekanan air dan tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya yang dirasakan oleh dada. Oke. Nah, satu lagi. Tadi itu ada rumusan masalah yang sudah kalian buat sendiri ketika setelah menonton video. Kalau nggak salah saya pertanyaannya yang pertama itu, apa yang menyebabkan air dapat mengalir? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1. Air yang mengalir juga disebabkan oleh gravitasi bumi yang menyebabkan semua benda bumi tertarik ke bawah. Air termasuk benda bumi. Selain itu, air merupakan zat cair. Air selalu bergerak bebas apabila berada di tempat-tempat yang tidak datar. Bebasnya air bergerak akan membuatnya selalu mengalir. Oke. Kemudian ada rumusan yang kedua. Mengapa telinga terasa sakit apabila menyelam semakin dalam? Siapa bisa menjawab? Oh, kelompok 2. Enggar lagi. Terus. Oke, jawab. Soal menyelam, tekanan udara yang ada di sekeliling otomatis akan meningkat. Tekanan di bawah laut yang tinggi ini bisa menghimpit bagian tengah telinga sehingga menyebabkan mengalami cedera yang terjadi akibat perubahan tekanan udara secara mendadak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Udah ya, berarti tadi kita sudah menjawab pertanyaan pemantik dan juga rumusan masalah. Sekarang, sebelum kita mengerjakan kuis, coba kumpulkan dulu LKPD-nya. Kumpulkan LKPD, ini kelompok 1 ya, ini kelompok? 2, Bu. 3, Bu. Oke, kelompok 3. Nah, sekarang kerjakan kuis, saya udah bagikan di grup WA melalui Google Form. Coba dibuka semuanya. Kuis dan refleksi. Waktunya 5 menit ya untuk mengerjakannya.
Udah? Udah selesai semua? Oke, kalau udah selesai mengisi kuis dan refleksi, coba kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kita mau mengakhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran, jadi fluida itu sangat penting ya Kak Abang ya, dan juga kita rasakan kan, udah tahu tadi contoh fluida apa kan? Iya, air, sering nggak kita rasain? Sering lah, setiap hari, ya kan? Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang ingin memimpin doa? Oke, sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la Allah wa la quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya rasa sekian dari saya ya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.